warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Kabar Siak kembali hadir dengan memberikan beragam informasi menarik seputar perkembangan Kabupaten Siak sekitarnya. Bersama saya, Nona Lestari, inilah kabar Siak selengkapnya. Saudara, pemerintah daerah Kabupaten Siak memberikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi DPRD tentang nota keuangan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah perubahan atau RAPBDP Kabupaten Siak tahun 2020 melalui sidang paripurna secara virtual. Bertempat di ruang live room kantor Bupati Siak, Bupati Siak Dr. Andes Haji Alfendri MSI yang didampingi oleh Asisten 3, perwakilan Kapolres Siak dan sejumlah kepala OPD ikuti jalannya rapat paripurna tentang pandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Siak terhadap pengantar nota keuangan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah perubahan Kabupaten Siak tahun anggaran 2020 secara virtual yang berlangsung dari Gedung Panglima Jimbam Kantor DPRD Kabupaten Siak yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Siak Androy Ade Riandra. Dari masing-masing fraksi yang terdapat di DPRD Kabupaten Siak menyatakan ikut prihatin atas musibah pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini dan meluluh lantakan semua sektor kehidupan masyarakat termasuk juga sektor ekonomi, pembangunan, dan pariwisata tanpa kecuali dengan Kabupaten Siak ikut serta merasakan imbasnya dari pandemi virus ini. Untuk itu, seluruh fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Siak meminta Bupati Siak untuk menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan RAPBDP Kabupaten Siak tahun 2020 telah sejauh mana penggunaan anggaran yang telah berjalan pada tahun 2020. Fraksi Partai Golkar menyampaikan beberapa catatan antara lain. 1. Bahwa fraksi Partai Golkar perlu mengingatkan, walaupun situasi dan kondisi ekonomi saat ini semakin melemah, dengan pertumbuhan ekonomi nasional kuartal kedua tahun 2020 kontraksi sebesar min 5,32% dan PDB sebesar semester 1 tahun 2020 tercatat tumbuh sebesar 1,26%. Kondisi ini harus benar-benar menjadi pertimbangan pemerintah Kabupaten Siak. Artinya, pertimbangan kemampuan keuangan daerah di sisa tahun 2020 dihitung kembali semua penerimaan serta untuk terus melakukan optimalisasi dari pendapatan daerah dari sumber-sumber pendapatan yang baru. 2. Bahwa dalam melakukan perubahan anggaran dan pendapatan belanja daerah, pemerintah Kabupaten Siak tidak boleh lepas dari ajas dan fungsi umum APBD, prinsip penggunaan dan totalisasi, perencanaan yang matang, pengawasan yang komprehensif, alokasi dan distribusi yang benar-benar merata sehingga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Siak. 3. Bahwa fraksi Golkar juga perlu menyampaikan pada masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah Kabupaten Siak harus memberikan skala prioritas pada peningkatan kesehatan masyarakat, baik pencegahan maupun perawatan bagi yang terpapar COVID-19, penguatan jaringan sosial, serta program pemulihan ekonomi masyarakat sebagai akibat dari dampak COVID-19. Setelah mempelajari secara seksama penyampaian pengantar nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan RAPBDP Kabupaten Siak tahun anggaran 2020 yang diajukan pemerintah Kabupaten Siak, maka fraksi PAN DPRD Kabupaten Siak ini menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Penyusunan APBD perubahan tahun anggaran 2020 berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
mengalami penurunan sebesar 260 miliar 8 juta rupiah lebih atau 11,49%, sehingga turun menjadi sebesar 2 triliun 3 miliar rupiah lebih. Adapun perubahan pendapatan daerah dengan rincian sebagai berikut: perubahan pendapatan asli daerah, perubahan dana perimbangan, perubahan lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang kesemuanya itu tentunya akan mempengaruhi gerak kegiatan yang akan kita lakukan pada sisa anggaran dan tahun anggaran berjalan ini. Tiga, kami fraksi PAN sangat mengapresiasi pemerintah Kabupaten Siak yang sudah sangat cepat mengantisipasi perkembangan terbaru pada akhir-akhir ini sesuai dengan penjelasan Bupati Siak dalam sambutannya dalam pandangan umum ini. Maka dari itu kami fraksi PAN menyetujui menata nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan RAPBD Kabupaten Siak tahun anggaran 2020 ini untuk dibahas pada tahapan selanjutnya. Aisyah Fahmi mengabarkan. Saudara Bupati Siak Alfendri mengikuti rapat penegakan hukum pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 dalam masa pandemi COVID-19 melalui video conference yang dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD. Bertempat di ruang Pucuk Rebung, kantor Bupati Siak, Alfendri selaku Bupati Siak, Kapolres Siak, tim gugus tugas, Ketua Bawaslu, dan sejumlah pejabat lainnya mengikuti rapat penegakan hukum pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 dalam masa pandemi COVID-19 melalui video conference yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri, dan sejumlah pejabat tinggi lainnya. Dalam rapat tersebut dijelaskan bahwa hasil pengawasan pendaftaran bakal pasangan calon Pilkada serentak tahun 2020 terdapat 243 pelanggaran protokol kesehatan di berbagai daerah. Terdapat 75 orang bakal calon dari 31 daerah yang belum menyerahkan hasil uji swab saat pendaftaran. Menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, penegakan protokol kesehatan ini perlu dilakukan mengingat masih banyaknya para simpatisan dan bakal pasangan calon dari berbagai daerah yang belum mematuhi protokol kesehatan saat mengikuti tahapan pilkada. Rawan terjadinya kerumunan massa yang dapat mengakibatkan penularan COVID-19 maupun aksi kekerasan atau anarkis yang menjadi salah satu kerawanan dalam pilkada tahun 2020. Kita melihat dari jadwal tahapan ini, tanggal 4 sampai dengan 6 September 2020 lalu, itu terjadi kerumunan massa dan itu mendapatkan sentimen negatif baik dari publik maupun dari berbagai kalangan karena adanya deklarasi dan lain-lain. Di kantor KPUD-nya aman, tapi di luar kantor terjadi deklarasi, bahkan ada yang menggunakan musik, kemudian arak-arakan, ada yang juga konvoi, dan lain-lain. Nah, oleh karena itulah kita melaksanakan rapat koordinasi tanggal 9 lalu yang dipimpin langsung oleh Bapak Menko, dengan kesimpulan utamanya adalah setiap daerah untuk melaksanakan rapat koordinasi di daerah masing-masing. Selain itu, Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan, bagi daerah yang melaksanakan pilkada harus memperhatikan zonasi resiko COVID-19 di tiap-tiap daerah, mulai dari tingkat kabupaten hingga tingkat desa, sehingga pilkada di tahun ini tidak menimbulkan klaster baru COVID-19 pilkada. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, 500 kepala keluarga di Kecamatan Pusako yang terdampak COVID-19 mendapat bantuan sembako tahap 2 dari pemerintah daerah Kabupaten Siak yang diserahkan secara simbolis oleh Bupati Siak Alfendri di Kampung Sungai Berbari, Kecamatan Pusako.
Saudara Bupati Siak Alfedri menyampaikan bantuan sembako tahap kedua yang diperuntukkan bagi warga miskin ataupun warga yang kurang mampu yang belum pernah mendapatkan bantuan sebelumnya. Menurut Alfedri, penerima bantuan sembako secara bertahap telah melalui verifikasi oleh petugas dan diberikan sebanyak 33.691 KK yang tersebar di seluruh kampung dan kelurahan. Kepala Dinas Sosial Wan Idris menyampaikan program jaring pengaman sosial menggunakan dana APBD Kabupaten Siak tahun 2020 berupa barang yang terdiri dari 10 kg beras, minyak goreng 3 liter, gula pasir 2 kg, dan ikan sarden 425 gram atau 2 kaleng, dan jika diuangkan nilainya sebesar Rp250.000. Sementara itu untuk tahap kedua, pihak Dinas Sosial Kabupaten Siak telah memberikan waktu kepada pihak kampung selama 12 hari kerja untuk menyalurkan bantuan kepada para penerima. Kemudian pemerintah kampung atau kelurahan akan menyampaikan laporan kepada Dinas Sosial. Mekanisme penerima bantuan sembako berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 34 Tahun 2020 terkait dengan bantuan sosial sembako dari pemerintah daerah Kabupaten Siak. Dari Kampung Sungai Berbari, Pusako, Tim Liputan mengabarkan. Saudara Pustu Kecamatan Sungai Apit diresmikan pemakaiannya oleh Bupati Siak Alfedri. Informasi lengkapnya usai jeda iklan berikut ini. Dalam rangka pandemi kasus COVID-19, pemerintah Kabupaten Siak menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Siak agar tetap tenang, jangan resah, dan tidak menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, yakni dengan melakukan cuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, serta minum air putih. Melakukan aktivitas fisik dan olahraga secara rutin. Kurangi aktivitas di luar. Segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan bila mengalami gejala demam. Untuk pertolongan emergensi, hubungi call center 112. Perkenalkan, ini Damar. Untuk menghadapi virus COVID-19, Damar selalu keluar rumah menggunakan masker. Eits, Damar, pakai masker. Virus COVID-19 merupakan musuh bersama yang patut kita cegah. Dan Damar telah menyadari akan hal itu, sehingga dalam melakukan kegiatannya sehari-hari, Damar selalu menerapkan protokol kesehatan yang berlaku untuk menghadapi normal baru atau yang biasa kita sebut dengan new normal. Selain menggunakan masker, Damar juga tidak lupa cuci tangan sebelum memasuki ruangan. Ketika memasuki ruangan, Damar membuka pintu dengan eits, tidak boleh. Tapi bukalah pintu dengan menyikunya. Ya, benar. Bersalaman ketika bertemu teman. Oh.
hindari untuk bersalaman dengan teman. Dan jangan lupa untuk melakukan social distancing. Damar sudah siap dalam menghadapi new normal. Bagaimana dengan kamu? Jagalah kesehatan diri Anda sendiri dan juga keluarga Anda dengan menerapkan protokol kesehatan, oke? Boleh kita mengamai-amai ini, Bu? Boleh dah. Kita kan dah masuk zaman new normal. Apa new normal tuh? New normal, Bu. Kita kemana-mana pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan pakai hand sanitizer. Oh, kali itu bawa aku tuh. Nah, ini ya. Pelaku UMKM berharap dengan new normal dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Semangat rekan-rekan UMKM semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Wan Said, tokoh masyarakat Kabupaten Siak, menghimbau kita semua, marilah kita menggunakan produk UMKM Kabupaten Siak dengan menerapkan new normal sesuai dengan protokol COVID-19. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Siang. Saudara, selain meresmikan Taman Sarifah 9 di Kecamatan Sungai Apit, Bupati Siak Alfedri juga meresmikan pemakaian Puskesmas Pembantu atau Pustu di Kampung Lalang, Kecamatan Sungai Apit. Pembangunan Puskesmas Pembantu atau Pustu di Kampung Lalang, Kecamatan Sungai Apit bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat. Pembangunan yang menggunakan dana APBD Kabupaten Siak tahun 2019 akhirnya resmi digunakan pemakaiannya oleh Bupati Siak Alfedri. Dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, ada 5 puskesmas pembantu yang telah dibangun pada tahun 2019. Salah satunya adalah di Kampung Lalang, Kecamatan Sungai Apit, Pustu Kecamatan Sabaau, dan pembangunan Pustu di Kecamatan Dayun. Pada tahun 2020 ini juga dibangun 1 puskesmas di Desa Mengkapan dari dana APBN. Dan direncanakan pada tahun 2021, Kecamatan Sungai Apit akan dibangun rumah sakit di Kampung Kayuara Permai, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kesehatan di tengah-tengah masyarakat. 1 puskesmas di Desa Mengkapan. Insya Allah itu dana dari APBN. Nah, insya Allah pada bulan Desember ini akan selesai. Jadi itu yang pada tahun 2020 ini. Dan insya Allah pada tahun 2021 nanti di Kecamatan Sungai Apit insya Allah akan dibangun rumah sakit di Kayuara Permai. Ya, insya Allah, ya Pak. Nah, tentunya ini salah satu kewajiban pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Siak, hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangka untuk mendekatkan pelayanan, ya Pak, sehingga masyarakat mendapatkan haknya karena sesuai dengan amanat undang-undang bahwa kesehatan itu merupakan hak azazi masyarakat sesuai apa yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28H. Bupati Siak Alfedri menyampaikan, demi meningkatkan pelayanan kesehatan yang prima untuk masyarakat, maka pemerintah Kabupaten Siak akan terus berupaya agar pelayanan kesehatan semakin ditingkatkan. Nah, tentu Bapak sekalian, hari ini kami mengapresiasi peresmian kantor Pustu yang ada di Lalang ini tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana tadi yang disampaikan Pak Kadis,
untuk mendekatkan pelayanan kesehatan. Pelayanan yang prima bagi masyarakat. Kalau misi kita ingin mewujudkan masyarakat yang siap, yang sehat, baru sejahtera. Nah, karena memang kesehatan dulu. Kalau sehat baru kita bisa ibadah lebih baik. Sehat baru meningkatkan pendidikan, sehat baru meningkatkan perekonomian. Kalau tak sehat macam mana cara? Nah, maka sehat yang paling utama. Dan kemudian kesehatan salah satu pilar daripada keberhasilan pembangunan. Kalau orang bertanya apa keberhasilan pembangunan, adalah indeks pembangunan manusia. Ditambahkannya, kesehatan merupakan hal yang paling utama dan menjadi pilar keberhasilan suatu pembangunan. Ini dibuktikan dengan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kabupaten Siak, yaitu 73,4 nomor 3 di Riau. Usai memberi arahan, Bupati Alfedri juga meninjau langsung setiap ruangan yang ada di Puskesmas Pembantu dan mengecek kesehatannya. Tim Liputan mengabarkan. Saudara Bupati Siak Alfedri menerima bantuan pembangunan Pondok Pesantren MI Lil Mukorobin Kerinci Kanan dari Bank Riau Kepri berupa bahan material sejumlah 50 juta rupiah yang diperuntukkan bagi pembangunan Masjid Ruhul Islam Pondok Pesantren Tahfizul Quran Lil Mukorobin Al-Islam. Sebagai bentuk kepedulian Bank Riau Kepri terhadap pembangunan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Siak, Bank Riau Kepri menyerahkan bantuan material sejumlah 50 juta rupiah yang diperuntukkan bagi pembangunan Masjid Ruhul Islam Pondok Pesantren Tahfizul Quran Lil Mukorobin Al-Islam yang diterima langsung oleh Bupati Siak Alfedri. Kepala Pimpinan Pondok Pesantren MI Lil Mukorobin Kiai Mahsunul Ihsan dalam sambutannya mengaku senang dengan adanya bantuan yang diberikan oleh Bank Riau Kepri. Ia berharap dengan bantuan tersebut bermanfaat untuk para santri serta mendapat berkah untuk pembangunan masjid, pondok pesantren serta pembangunan lokal. Bapak yang dari Bank Riau Kepri, mudah-mudahan akan menjadi amal yang abadi yang insya Allah akan menjadi satu dambaan di alam akhirat nanti. Allah akan lipat gandakan dan mudah-mudahan secara berangsur-angsur harapannya karena pembangunan 6 lokal yang direncanakan tingkat tentu dilengkapi dengan kantor, ada laboratoriumnya, ada kamar mandi dan seterusnya. Maka tentu partisipasi dari kita semuanya, termasuk dari Bank Riau, sangat diharapkan. Artinya bahwa peluang untuk membuat amal soleh di pondok ini masih bisa lebar. Bupati Siak Alfedri menyambut baik dengan adanya bantuan dari CSR Bank Riau Kepri. Bantuan yang berupa material sejumlah 50 juta tersebut bisa nantinya untuk pembangunan lokal dan pembangunan masjid pondok pesantren. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Siak hari ini mengucapkan terima kasih dan apresiasi penyerahan bantuan yang kita lakukan sebentar lagi. Mudah-mudahan ini dapat membantu untuk lebih menata mengembangkan pesantren kita yang ada di kampung Makmur. Dengan itu semua harapannya nanti bisa jadi menjadi fasilitas dan wadah untuk belajar anak kita di Jakarta. Karena insya Allah anak kita ini yang belajar di sini, kami tahu pesantren Makmur ini juga akan mencetak hafiz dan hafizah. Sampai saat ini, pesantren di Kabupaten Siak keseluruhannya banyak yang kekurangan lokal, dikarenakan banyaknya masyarakat yang memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Keinginan pemerintah daerah mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan agamis, tentu kegiatan keagamaan harus kita kembangkan, seperti pengajian agama dan lain sebagainya. Bupati juga menyarankan agar masyarakat untuk bisa berwakaf guna pembangunan masjid sehingga pembangunannya bisa cepat realisasikan
serta yang berwakaf juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saiful Eki melaporkan. Saudara menghadiri acara rutin Majelis Sholawat Nahdlatul Ahibah di Pondok Pesantren Miftahul Quran Kampung Seminai, Kecamatan Kerinci Kanan, Bupati Siak Alfedri melakukan pengecoran pertama pondasi Masjid 9 Kubah dan pembangunan asrama Pondok Pesantren Miftahul Quran bersama pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Quran. Pada acara sholawatan sekaligus kegiatan rutinitas Majelis Sholawat Nahdlatul Ahibah juga dilakukan penyerahan bantuan berupa bahan material senilai 50 juta rupiah dari Bank Riau Kepri untuk Pondok Pesantren Miftahul Quran guna pembangunan pondok pesantren. Dalam rangkaian acara tersebut, Bupati Siak melakukan pengecoran pertama pondasi Masjid 9 Kubah dan pembangunan asrama pondok pesantren bersama dengan pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Quran. Kiai Haji M. Sowan Amin selaku pimpinan Pondok Pesantren dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan oleh Bank Riau Kepri. Dengan diberikannya bantuan tersebut, sangat membantu dalam pembangunan Masjid 9 Kubah dan pembangunan asrama pondok pesantren. Sementara itu, Bupati Siak dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada Bank Riau Kepri atas bantuan yang telah diberikan kepada 2 pondok pesantren, salah satunya Pondok Pesantren Miftahul Quran. Sampai oleh pimpinan pondok pesantren, ini 3 lantai. Nah, mudah-mudahan insya Allah ya masjid ini bisa selesai sesuai dengan target yang direncanakan. Dan kami pemerintah Kabupaten Siak akan mendorong dan memperhatikan seluruh upaya dalam pengembangan syiar Islam, pengembangan pembinaan keumatan, dan pengembangan dalam rangka membangun agama Allah ini, termasuk juga pendidikan agama Islam yang ada di pesantren-pesantren dan sekolah-sekolah agama yang ada di Kabupaten Siak. Kami bangga dan mengapresiasi dan rasa syukur bahwa rata-rata pondok pesantren di Kabupaten Siak yang kami juga datang bersilaturahim mulai pertengahan Ramadan sampai 10 Syawal. Nah, kami lihat memang hampir kebanyakan pesantren ini tidak cukup asrama dan tidak cukup lokal. Artinya umat di Kabupaten Siak ini ya semakin minatnya semakin tinggi untuk mengolah anaknya ke pondok-pondok pesantren. Mudah-mudahan pertanda negeri ini menjadi negeri yang akan diberkahi Allah dan diberkahi Allah senantiasa, dan dari Allah menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabul ghafur. Amin ya rabbal alamin. Kameramen Saiful, reporter Eki mengabarkan. Peresmian Taman Sarifah 9 di Kecamatan Sungai Apit diresmikan oleh Bupati Siak Alfedri. Informasi lengkapnya usai jeda iklan berikut ini. Jadilah yang pertama mendapatkan berita yang berimbang, tidak memihak dan aktual. Pemirsa, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sabaau, Siak Yusuf Delvi ketika ditemui menjelaskan, santunan yang diserahkan Pondok Pesantren se-Kabupaten Siak bersama Bupati. Serangkaian peristiwa terkini dan informasi daerah disampaikan secara lugas dan terpercaya. Jangan lewatkan kumpulan informasi dan berita dalam lintas beritasi. Siak TV, bijakan detik. Siapa bilang nonton Siak TV di luar Kabupaten Siak hanya bisa disaksikan lewat streaming? Sekarang tayangan Siak TV dapat disaksikan di seluruh Indonesia. Tonton Siak TV melalui Ninmedia TV Rakyat Indonesia di pointing parabola Anda ke satelit Cinasat 11. Siak TV, bijakan negeri.
Dalam rangka pandemi kasus COVID-19, pemerintah Kabupaten Siak menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Siak agar tetap tenang, jangan resah, dan tidak menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, yakni dengan melakukan cuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, serta minum air putih. Melakukan aktivitas fisik dan olahraga secara rutin. Kurangi aktivitas di luar. Segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan bila mengalami gejala demam. Untuk pertolongan emergensi, hubungi call center 112. Bu, Ya Pak, tolong belikan beras merek ini apa, Bu? jangan merek ini lah Pak, ini kan yang beras mengandung plastik itu loh Pak. Wah, vaksin ini mengandung bahan tidak halal, viralkan ini. Apa benar Ustaz dia berikut kampanye? Salah satu capres melakukan kampanye hitam, masa iya? Stop berita hoax. Ingat, jadilah masyarakat yang cerdas. Dalami beritanya, cari sumber dan saring beritanya. Jangan disebar dulu. Itu sama juga kita memberikan informasi yang salah alias hoax. Ingat, undang-undang tentang ITE. Jadilah masyarakat yang cerdas. Tolak berita hoax. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Siak. Saudara, Taman Sarifah 9 yang ada di Kecamatan Sungai Apit sebagai ruang terbuka hijau diresmikan oleh Bupati Siak Alfedri, ditandai dengan dibukanya tirai penutup papan nama. Ruang terbuka hijau publik yang diberi nama Taman Sarifah 9 menjadi ikon baru yang ada di Kecamatan Sungai Apit dan diresmikan pemakaiannya oleh Bupati Siak Alfedri. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Camat Sungai Apit Wahyudi menyebutkan pemberian nama taman tersebut sudah melalui kesepakatan bersama. Menurut catatan sejarah Kerajaan Siak, Sarifah 9 merupakan Sri Kandi, Kerajaan Siak pada zaman Raja Kecik yang menjaga pintu masuk ke Sungai Siak di Tanjung Kuras. Perlu kami sampaikan Bapak Bupati, Bapak Ibu, kenapa Sarifah 9 ini diberikan nama, ini adalah salah satu Sri Kandi Kerajaan Siak pada masa Raja Kecik atau Sultan yang pertama. Diberi gelar Sarifah 9 karena merupakan salah satu pejuang perempuan yang ada di Kerajaan Siak pada masa itu dan berhasil mengusir penjajah Portugis yang pada saat itu sebelum Belanda masuk, ini Portugis sudah menjajah Kerajaan Siak. Alhamdulillah, dengan adanya Sri Kandi yang ditabalkan, yang diberikan gelar oleh Raja Siak pada saat itu, maka diberikan kepercayaan untuk menjaga negeri, terutama di Kuala Sungai Siak. Saat ini Taman Sarifah 9 sudah ramai dikunjungi oleh masyarakat setempat dan menjadi aset berharga bagi masyarakat Kecamatan Sungai Apit, sehingga diharapkan bisa menjadi destinasi wisata yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke Kecamatan Sungai Apit. Bupati Siak Alfedri sangat mengapresiasi dan bangga dengan adanya taman atau ruang terbuka hijau publik. Ini menandakan bahwa Kecamatan Sungai Apit sudah menjadi suatu perkotaan yang modern, sehingga pemanfaatannya dapat memberikan kenyamanan dan keindahan lingkungan serta sarana rekreasi bagi masyarakat. Terbuka publik ini menandakan Sungai Apit sudah menjadi suatu perkotaan, mengarah kepada perkotaan yang modern. Karena perkotaan yang baik itu, yang layak huni, yang menyenangkan bagi masyarakatnya adalah memang ada ruang-ruang terbuka publik. Penamaan yang
menjadi kita ikut ingat sejarah dan memotivasi kita untuk berbuat yang terbaik mengisi pembangunan-pembangunan yang ada di Kecamatan Sungai Apit. Sesuai dengan Undang-Undang 25 tentang pemajuan kebudayaan, ini akan kita perhatikan. Pelestarian dan perlindungan serta pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan itu suatu keharusan yang harus dilakukan seperti kita bekas kerajaan Siak dulu. Kerajaan Siak Singapura yang tersohor sampai ke Aceh Tamiang, sampai ke Langkat, sampai ke Sambas. Peresmian Taman Sarifah 9 juga dihadiri oleh anggota DPRD Siak, Sekretaris PU Tarukim, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak, Kepala Dinas Kesehatan, Kapolsek, dan Ramil, serta para lurah dan penghulu dan tokoh masyarakat Sungai Apit dengan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Tim Liputan mengabarkan. Saudara Bupati Siak Alfedri melakukan peletakan batu pertama pembangunan ruang kelas Pondok Pesantren Darul Hadis Sultan Yahya yang berlokasi di Jalan Tengku Buang Asmara, Kecamatan Siak. Pondok Pesantren Darul Hadis Sultan Yahya yang beralamat di Jalan Tengku Buang Asmara, Kecamatan Siak ini telah berdiri sejak tahun 2019 dan saat ini telah memiliki 28 orang santri, yakni di kelas 7-nya 10 orang santri dan kelas 8 sebanyak 18 orang santri. Rashid Soeharto selaku Ketua Yayasan Sultan Yahya dalam sambutannya menceritakan ide dan pencetus awal berdirinya pondok pesantren ini ialah atas ide dari Bupati Siak Alfedri yang ingin Kabupaten Siak memiliki pondok pesantren hadis yang bisa mencetak para penghafal hadis sebagai upaya melestarikan ajaran agama Islam di tengah-tengah masyarakat. Rashid Soeharto juga mengatakan pondok pesantren ini berdiri di atas tanah seluas 4 hektar yang akan dimanfaatkan selain untuk bangunan sekolah juga untuk menghidupkan ekonomi umat dengan cara bercocok tanam dan beternak. Kekhasan daripada pondok. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ide beliau ini kemudian disambut oleh Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Siak dan Basnas Kabupaten Siak. Maka eksekutor awal daripada pondok ini adalah BWI dan Basnas yang didukung penuh oleh Kementerian Agama. Pak Kemenak luar biasa, terima kasih Pak Kemenak luar biasa mendukung. Didukung penuh oleh Kakang Kemenak, didukung penuh oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Siak, dan didukung penuh oleh para nazir wakaf, ya nazir wakaf tanah ini. Oleh karena itu pondok ini berada di tanah wakaf. Kita mendoakan mudah-mudahan wakif Allah yarhamuhu, mudah-mudahan Allah SWT ini menjadi amal jariah beliau untuk kepentingan umat. Selanjutnya Kakan Kemenak Kabupaten Siak Haji Muharram juga menambahkan pondok pesantren ini sudah memiliki izin dari Kemenak dan izin operasional juga telah dikantongi. Jadi bagi orang tua murid yang ingin menitipkan anak-anaknya di pondok pesantren ini tidak perlu merasa khawatir lagi akan izin dan ijazah yang dikeluarkan. Muharram juga mengatakan dari 34 pondok pesantren yang terdapat di Kabupaten Siak, hanya Ponpes Darul Hadis Sultan Yahya lah yang pendidikannya menitik beratkan di bidang penghafal hadis, namun juga tidak mengenyampingkan pendidikan tahfiz. Jadi hadirnya kita di tengah-tengah ini setidaknya memberi support kepada kita bersama. Karena pertemuan ini insya Allah diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pondok yang saat ini ada di hadapan kita ini baru satu-satunya pondok yang ada di Kabupaten Siak Darul Hadis ini. Ini akan melahirkan para muhadisin, para ahli-ahli hadis yang ke depan. Maka untuk ke depan lagi saya juga titip dengan Pak Bupati bersama dengan masyarakat semuanya. Setelah ini nanti kita akan mendirikan pula ahli-ahli tafsir, pondok tafsir yang melahirkan para mufassirin. Adapun pembangunan ruang kelas pondok pesantren ini merupakan program CSR dari PT Bumi Siak Pusako selaku perusahaan daerah yang ikut berkontribusi dalam pembangunan dunia pendidikan di Kabupaten Siak.
hadir dalam peletakan batu pertama pembangunan ruang kelas Pondok Pesantren Sultan Yahya ini, unsur Forkompimda Kabupaten Siak, para asisten, camat Siak, orang tua santri, serta pimpinan Pondok Pesantren se-Kabupaten Siak. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, pada peletakan batu pertama, Bupati Siak Alfedri mengatakan ini merupakan satu-satunya pondok pesantren di Kabupaten Siak yang akan mencetak para penghafal hadis dan juga penghafal Al-Quran. Pada peletakan batu pertama pembangunan ruang kelas Pondok Pesantren Sultan Yahya ini, Bupati Siak Alfedri mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak PT BSP yang telah berkenan melalui program CSR-nya membangun 3 ruang kelas Pondok Pesantren Sultan Yahya ini. Bupati Siak Alfedri juga mengatakan pemerintah Kabupaten Siak selalu konsisten dengan komitmennya untuk memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Siak. Hal ini salah satunya melalui penganggaran dari dana APBD Kabupaten Siak yang 20%-nya untuk alokasi bidang pendidikan. Cuma untuk saat ini memang kalau kemampuan fiskal, kemampuan keuangan daerah ya belum terlalu memadai untuk kembali seperti sebelum tahun 2015. Kalau sebelum tahun 2015 memang APBD kita ini 3,2 triliun. Mulai 2016 1,7 triliun. Ya, karena memang sampai 2016 itu harga minyak ini $105. Nah, mulai 2016 turun di bawah $50. Ya, memang hampir separuh ya, APBD ini dipotong. Nah, makanya kalau seperti dulu, Pak, banyak kita alokasikan untuk pondok pesantren, ke pendidikan Islam yang lain. Ya, dulu kita ingin memang setiap kecamatan tuh selain pesantren ada madrasah ibtidaiyah, ada MTS, ada aliyah. Malah kita tanya apa yang belum di kecamatan yang kita bantu. Termasuk rumah ibadah, ya masjid kita bantu. Bahkan ya, ceramah agama setiap malam di bulan Ramadan kita bantu 50.000 per malam. Setiap ustaz di setiap masjid melalui MUI Kabupaten Siak. Terakhir 2015 itu 100.000 lagi. Tapi 2016 mulai ya, kemampuan fiskal tidak memadai dan ini karena seluruh pondok pesantren hadir, Pak. Ya kami sampaikan bahwa APBD ini kan kalau sekarang kemarin itu sempat 2,2 triliun karena Covid sempat dipotong sekitar tinggal 2 triliun. Nah, tapi sekarang naik itu di APBD perubahan 2,3 triliun yang sedang diproses DPRD itu karena memasukkan DAK, ada BANQ dan lain-lain. Nah, dari APBD ini jelas 20% untuk pendidikan, 10% untuk kesehatan. Alfedri juga menambahkan dengan keberadaan pondok pesantren Tahfiz Hadis ini nantinya dapat mencetak para penghafal hadis asal Kabupaten Siak yang bisa melestarikan ajaran dan tuntunan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ini memang betul-betul sebagai pusat pengembang hadis mencetak para ulama di Kota Siak di masa akan datang. Tahfiz Al-Quran sudah banyak di Kota Siak, sudah ada 13 pondok pesantren tahfiz Al-Quran dan ditambah banyak rumah tahfiz dari 36 pesantren. Ya, kalau tadi sebut Pak Kemenak 34 sudah punya izin, yang sedang proses izin ada 2 yang menurut pengetahuan kami. Nah, sehingga ke depan mudah-mudahan ya di hampir semua pondok pesantren sekarang muridnya atau para santrinya berkembang dengan pesat. Dan insya Allah ini karena minat umat di Kabupaten Siak, semakin tinggi dan luar biasa. Aisyah Muhammad Irfan mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara, hadiri acara duduk beselo Bupati Siak Alfedri menyampaikan, kegiatan perlu dipertahankan mengingat globalisasi seringkali membuat generasi muda lupa dengan adat tradisi di kampungnya. Terselip pesan Bupati Siak melalui acara duduk beselo di Kampung Sungai Berbari, Kecamatan Pusako. Adat Melayu akan terus terjaga di mata Alfedri. Generasi saat ini tak banyak yang tahu tentang adat dan tradisi di daerahnya. Duduk Baselo juga bentuk forum komunikasi yang membincangkan bagaimana Melayu Siak ke depannya.
Bupati Siak menyebutkan Siak the truly Malay atau Siak merupakan Melayu yang sebenarnya karena negara-negara Melayu mengakui bahwa Melayu Siak merupakan Melayu tua dan mereka banyak belajar ke Siak. Siak sebagai pusat peradaban Melayu di Indonesia diharapkan ke depannya orang-orang akan datang untuk mempelajari budaya Melayu. Selanjutnya untuk meraih dan tetap mempertahankannya, diperjuangkan upaya menjadikan Siak sebagai kota warisan budaya dunia yang memerlukan kerjasama semua elemen masyarakat. Ya, dalam kerangka bingkai yang visi kita ingin menjadi pusat budaya Melayu. Ya, di Indonesia, kalau beliau ini ingin menjadi pusat Melayu di Asia Tenggara, kita di Indonesia. Tentu dengan penampilan kita, Siak dan Tuli, mana ini? Sebenarnya Melayu ada di Siak. Nah, itu kecolongan Malaysia. Ya kan sebenarnya Asia itu adalah Malaysia. Kita sebenarnya Melayu adalah di sini. Dan insya Allah Melayu ini identik dengan Islam. Cerita Melayu adalah kita cerita Islam. Tradisi duduk baselo mengajarkan kepada masyarakat bahwa kebersamaan dan perjuangan untuk mendapatkan identiti sebagai kota sebenar Melayu tidak cukup hanya slogan saja, tapi perlu aksi nyata dan komitmen bersama. Dari Kampung Sungai Berbari, Pusako, Tim Liputan mengabarkan. Saudara Bupati Siak Alfedri ikuti jalannya rapat paripurna DPRD Kabupaten Siak yang membahas tentang pandangan umum fraksi DPRD terhadap pengantar nota keuangan atau RAPBDP Kabupaten Siak tahun anggaran 2020. Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Siak Haji Azmi dan diikuti oleh anggota DPRD, Bupati Siak serta unsur Forkompimda dan pejabat di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Siak. Rapat paripurna kali ini merupakan tanggapan dan jawaban pemerintah daerah Kabupaten Siak terhadap pandangan umum fraksi DPRD tentang nota keuangan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah perubahan atau RAPBDP Kabupaten Siak tahun 2020 yang disampaikan oleh Bupati Siak Alfedri melalui video conference. Yang terhormat Saudara Insinyur Milik Murni Esra dari fraksi Partai Golkar. Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang sudah diberikan kepada pemerintah Kabupaten Siak terhadap penyampaian RAPBD perubahan tahun anggaran 2020. Berkenaan dengan saran saudara agar pemerintah Kabupaten Siak benar-benar memperhitungkan kembali kemampuan daerah, khususnya penerimaan serta terus melakukan optimalisasi penerimaan baru, mengingat pertumbuhan ekonomi yang terus melemah. Dapat kami jelaskan bahwa hal ini telah kami lakukan sehingga pendapatan daerah Siak pada RAPBDP tahun anggaran 2020 ini telah kita koreksi jika dibandingkan dengan rencana pendapatan daerah pada APBD murni tahun anggaran 2020. Pemerintah daerah Kabupaten Siak juga menanggapi terkait dengan COVID-19 yang berdampak ke semua aspek, terutama aspek ekonomi yang dirasakan masyarakat saat ini. Terkait dengan hal tersebut, Pemda Siak telah membuat berbagai kebijakan dengan mengoptimalkan anggaran negara dan daerah untuk kebutuhan pencegahan COVID-19. Dapat kami sampaikan, realisasi sampai dengan tanggal 16 September 2020 sebesar 92,90%. Terkait dengan dana refocusing dari beberapa organisasi perangkat daerah yang berjumlah lebih kurang 344 miliar yang digunakan untuk penanganan COVID-19. Bagaimana justifikasi realisasi terhadap penggunaan anggaran tersebut? Kemana saja anggaran tersebut digunakan dan seperti apa strategi penggunaan daerah dalam mengalokasi dana tersebut? Dapat kami jelaskan bahwa dana untuk penanggulangan COVID-19 di bidang kesehatan sebagai berikut. Pertama, dana bersumber dari refocusing berjumlah 33 miliar 743 juta rupiah lebih. Dan ini berasal dari pergeseran dari DPA Dinas Kesehatan yang bersumber dari dana ID, dana nyata, dana joka kesehatan, dan growth. Tim Liputan Siak Televisi dan RPK Siak melaporkan.
Saudara, informasi tadi sekaligus menutup kabar siang untuk edisi hari ini. Saya Nona Lestari bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.